Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membahas tentang array dan perulangan menggunakan JavaScript. Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Array merupakan sebuah objek yang dapat menampung lebih dari satu data. Dalam bahasa pemrograman yang lain, misalkan Java, C#, dan PHP, array hanya dapat berisi kumpulan beberapa data dengan tipe yang sama. Array dalam JavaScript memiliki batasan yang lebih luas, sehingga dapat menampung data meskipun memiliki tipe yang berbeda. Terdapat dua cara membuat sebuah array menggunakan JavaScript. Cara pertama adalah menggunakan kurung siku, dan cara kedua adalah menggunakan fungsi array. Mari kita lihat kode program berikut. Variable days diinisiasi dengan menggunakan cara pertama, sedangkan variable numbers diinisiasi menggunakan cara kedua. Setelah diinisiasi, kita akan menampilkan seluruh isi dari array tersebut pada konsol. Hasil output dari kode program dapat kita lihat pada browser dengan menekan kombinasi keyboard Ctrl, Shift, dan I dan memilih tab konsol. Browser akan menampilkan data dari array beserta dengan indeks masing-masing data tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa data dalam array dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan panjang array dikurangi 1. Jadi jika panjang array adalah 8, maka indeks dari array tersebut dimulai dari 0 sampai dengan 7. Hal berikutnya akan saya tunjukkan adalah bagaimana memasukkan data ke dalam sebuah array. Di sini kita masih menggunakan array yang sama, yaitu days dan numbers. Pada tampilan konsol browser, kita dapat melihat bahwa data array sudah bertambah di indeks terakhir. Kita juga dapat mengeluarkan data terakhir dari sebuah array. Metode yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan data tersebut adalah pop. Mari kita lihat contoh berikut. Untuk mengubah data dalam sebuah array, kita dapat menggunakan perintah assignment atau menggunakan tanda sama dengan. Untuk mengubah data, kita akan melakukannya dengan cara menyebutkan nama variabel array, kemudian diberikan kurung siku buka dan tutup. Di antara kurung siku buka dan tutup tersebut, taruhlah indeks dari data yang ingin Anda ubah. Setelah itu, berikanlah tanda sama dengan, kemudian value yang baru yang ingin Anda masukkan. Selain menambahkan seluruh isi array, kita juga dapat memilih data tertentu dari sebuah array. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya,
Indeks dari sebuah array dimulai dari 0 sampai dengan n-1, di mana n adalah panjang array. Kita dapat mendapatkan data tertentu dari array dengan menuliskan nama variabel array, kemudian kurung siku buka, indeks yang mau diambil, dan terakhir adalah kurung siku tutup. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Perulangan merupakan sebuah proses yang mengulangi satu atau lebih kode program yang berada di dalamnya. Perulangan akan membuat sebuah kode program yang panjang menjadi lebih singkat. Terdapat 4 statement perulangan menggunakan JavaScript, yaitu pertama, for statement, 2, for each statement, ketiga, while statement, dan keempat, do while statement. For statement merupakan salah satu bentuk perulangan yang paling sederhana. Terdapat 3 nilai dalam for statement, yaitu initialization atau nilai awal, termination atau kondisi loop, dan increment. Sebelum masuk lebih jauh, kita akan membuat sebuah studi kasus untuk for statement ini, yaitu mencetak nilai dari 0 sampai dengan 9. Saya akan menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah cara sebelum kita mengenal perulangan, dan cara kedua adalah cara setelah kita mengenal perulangan. Berikut adalah contoh kode program sebelum kita mengenal perulangan. Saya juga akan membuat hasil yang sama untuk studi kasus mencetak nilai dari 0 sampai dengan 9, namun menggunakan for statement. Berikut adalah penjelasan dari kode program pada for statement. Indeks sama dengan 0 merupakan tahap initialization. Indeks lebih kecil 10 merupakan tahap termination atau tahap pemeriksaan kondisi. Jika evaluasi nilai dari kondisi ini masih bernilai true, maka loop akan terus dijalankan. Terakhir adalah increment. Increment adalah kode program yang dijalankan setelah satu iterasi dari loop berhasil. Jadi setelah baris console.log kurung buka indeks kurung tutup selesai dijalankan oleh browser, maka nilai indeks akan dinaikkan 1. Teman-teman dapat melakukan eksperimen atau studi kasus yang lain dengan for statement ini. Misal mencetak nilai dari 2 sampai 100 dengan kenaikan 3 value, atau mencari bilangan prima dari 1 sampai dengan 100. For statement juga dapat kita gunakan untuk melihat satu persatu isi dari sebuah array, seperti contoh berikut. Pada kode program tersebut, initialization adalah indeks sama dengan 0, di mana 0 adalah indeks pertama dari sebuah array. Termination adalah indeks lebih kecil dari days.length. Properti length digunakan untuk mendapatkan panjang dari sebuah variabel array. For each merupakan bentuk lain dari for statement, di mana for each akan mencacah seluruh isi elemen dari sebuah array. Mari kita lihat contoh kode program untuk for each statement. Penjelasan dari for each statement adalah sebagai berikut. Kita menggunakan perintah for each dengan memanggil langsung dari variabel array. Masing-masing isi dari array tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang baru. Saya akan mengambil contoh array dengan nama days. Value dari array tersebut akan diambil satu persatu, dimulai dari indeks ke 0, kemudian dimasukkan ke dalam variabel day. Hal tersebut akan terus berulang sampai seluruh isi dari array tersebut selesai dicacah. While statement memiliki logika yang mirip dengan for statement. Perbedaan dari while statement dan for statement adalah sebagai berikut. Pertama, initialization untuk while statement diletakkan di luar blok while. Kedua, increment untuk while statement diletakkan di dalam blok while. Dengan perbedaan seperti itu, maka bentuk dari while statement adalah sebagai berikut.
Do while statement merupakan jenis loop yang unik. Mari kita lihat dahulu kode program untuk do while statement. Unik di sini dikarenakan pengulangan dalam do while statement sudah pasti akan dijalankan minimal satu kali. Hal ini berbeda dengan for statement dan while statement. Kita dapat melihat bahwa dalam for dan while statement, kondisi termination berada di awal blok. Sedangkan kondisi termination untuk do while statement berada di bagian akhir. Hal itulah yang menyebabkan do while statement dikatakan unik dan berbeda dari loop statement yang lain. Sekian video dan penjelasan mengenai array dan loop menggunakan JavaScript. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.